terus gendis ya rada pelit-pelit masukin sing ndek ben awake dhewe kae. Merku ki nak wong wis ning kono. Nak urung mau nak lagi omong aku muni gak nak wis nang kono wis pesen. Kowe gak kenal sing kae. Sik tak delikane sik. Kok tak delikane sik. Halo, assalamualaikum Bunda dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Sudah bisa masuk melalui Spada kan semuanya? Sudah ya? Sudah, Bunda. Ya, baik. Di grup kok masih ada yang tanya link itu loh. Ya, kan sudah. Saya belum bisa, Bu. Di Spadanya tidak ada. Spadanya kelas apa, Bu? 1F. Ini 1F sudah saya isi kok, Bu. Ibu 1F yang mana? Oke, sebentar, Bu. Saya coba lagi, Bu. Dari tadi pagi saya sudah buatkan ya, Bu. Saya mengisi di kelas 5E dan 1F spadanya. Jadi satu kelas besar ini saya isi spadanya 2. Gitu. Karena teman-teman dienrolkannya ini kan 2 kurikulum yang berbeda, karena semester 1 dan kelas 5E. Sambil menunggu yang lain yang belum bergabung, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Rasanya ini sudah sore, Bapak dan Ibu. Teman-teman semua kelas RPL yang tergabung di kelas 1F begitu ya. Kita masuk di jam ketiga di mata kuliah asesmen pembelajaran anak usia dini. Terima kasih sudah bergabung hadir. Semoga tidak ada kendala lagi yang lainnya. Kalau ini sekitar 61 yang bisa masuk, berarti insya Allah tidak ada kendala yang berarti ya. Baik, saya mulai saja dari screen materi yang pertama. Ya, Bu Sri Aryani tidak perlu presensi di chat hadir karena Ibu bisa klik presensi di Spada ya. Bisa kan Bu presensinya? Bentar, Ibu. Bisa, Bun. Ya, saya bisa, Bun. Ya, baik. Kita masuk Bunda dan teman-teman di hakikat ya, asesmen dulu ya. Biasa di pekan-pekan pertama atau di yang belum bisa tanya ke temannya ya. Saya yakin tidak ada kendala kalau secara sistem, kalau yang lain banyak yang bisa begitu. Ya, tinggal belum bisanya karena sinyal ya. Kalau tadi belum bisanya Ibu jam berapa? Kalau jam 14.59 ya belum bisa. Karena saya settingnya jam 15.00 gitu ya. 15.00 sampai 16.00 seperti jadwal kuliah itu. Kalau
yang belum bisa karena sistem lainnya saya kurang paham, coba tanya temannya ya. Gitu. Baik, kita berbicara di hakikat assessment dulu, kenalan dengan pengantar-pengantar awal begitu ya. Dan tentu saja nanti saya akan undang keaktifan Bapak Ibu semua. Kalau ada bapaknya nih di sini siapa? Ya, kita akan bersama-sama berkenalan dengan konsep-konsep assessment. Sebentar, baru saya mencari pulpennya dulu, mana ya, untuk mencatat. Mana tadi? Ya, sambil, nah, bunda-bunda silakan cermati. Atau sebelumnya saya belum menyampaikan kalau mau ketika sudah waktu masuk waktu sholat asar, silakan boleh silakan boleh izin untuk sholat asar. Iya bunda, gimana? Tadi teman-teman dan saya buka di Simekar itu untuk absennya kok belum muncul 5F ya. Nah, untuk yang kelas 1F nya kok belum ada ya bun? 1F ya bun, saya cek kembali ya. Sudah ada bun. Ini saya buka 1F ya. Sudah ada bunda. Maaf bun. Sudah ada bunda. Yang apa ya? Ini punyaku di 5. Sudah ada bun. Saya sudah belum ada. Ya, saya mungkin saya belum ada bu 1F-nya. Nih ya, saya belum ada bu. Saya coba bunda-bunda dengarkan saya dulu. Saya share screen kan nih ya, ada saya. Nih, ini pada saya bunda. Hari Sabtu ya, kelas 1F. Nih, Bisa masuk. ini yang sudah mengisi presensi. Yang belum Bu Hinda, Bu Husna. Yang lainnya sudah masuk kok. Ini 1F. Sekarang saya yang 5F ya, yang 5E ya. Pripun? Saya juga belum muncul itu Bunda Mila. Siapa? Itu Kayaknya di absen ini kok nggak ada nama saya ya bun? saya juga nggak ada. Itu sepertinya panahnya digeser ke kanan, satu klik geser ke kanan. Kayaknya yang baru nggak ada uang. Ini 36. Saya sekarang saya pindah ke kelas 5. Ya. F itu terdiri kan ada di sini kan ya. Di 5E kelas 5F 5F. Nggak muncul. Ini Sama berarti Mas punya nggak ada sama yang lain ada di sini kan 5E. ada hadiah punya saya juga di 5F Ini sudah di dua ya, yang saya isikan di 1F dan 5E. Coba ibu isi. Ini kan ini 1F-nya tidak ada lagi yang lainnya bu. Ini 1F yang ini nih. Ibu kan ada saya nih. Di beberapa tempat ini memang belum di tempat saya 5F 5F. iya 5F iya
Iya Bu, betul Bu, itu 5F. Ibu yang 5F yang 5F minggu besok ya Bu. Sekarang jadwalnya. Jadwal kapan? Sabtu apa Minggu? Kalau di jadwal itu Hari ini Bu. Yang ini. 5F juga sama. Karena saya dari tadi sebentar ya saya kembali ya sebentar. Nih saya jadwalkan dari dulu ini jadwal apa kelas 40 dengan 5 ini nanti ada di sebelumnya ini yang bentar ya akses saya akses 5E ini dengan 1E berarti 5F yang kurangnya saya maksudnya oke saya lihat Satu F Bunda. iya 1F ada 1F dari teman ini tuh kami kan sistem baru jadi sekarang kelas 5F jadi saya harus ini di kelas ada gitu nah yang informasi teman-teman yang 1E dan 5F Pak Rinto dan teman-teman yang sebentar saya biar teman-teman bisa juga kalau sakit saya nanti dikira itu silakan presensi sesuai jadwal. Pekan kemarin ya. Nah ini di kelingin di grup. Besok ada Bu, kalau yang sebaliknya Yang grup. Kalau yang saya di grup WA. Saya grup WA saya Bu yang asesmen. Saya dari 1F bisa masuk lewat pada Bun. Ya yang sudah tertutup tidak apa-apa berarti maksud saya yang 5F ya. Yang 5F berarti kan tadi masuknya dari link grup gitu ya. Iya Bunda, dari link grup. Oke, baik. Saya 1F juga dari link grup Bu, karena di Spada belum muncul. 1F Bu, kan tadi sudah tolongnya. Coba satu-satu. Kenapa yang 1F kok belum ada? Jawab Bunda, saya juga dari 1F, saya sudah cek, tanggal belum keluar, link juga tidak ada, presensi tidak bisa dibuka. Terima kasih. 1F. Betul. Tadi Bunda melihat 1F saya kan itu 1F itu juga kan? Ya makanya saya juga heran dari tadi saya amati, saya refresh berkali-kali, saya keluar, saya ulangi lagi tetap sama Bunda. Seperti yang teman-teman kirim di grup. 1F yang lain padahal ada ya. Menambahkan Violeta Bunda. Aman Bunda. 1F yang lain. Menambahkan Ibu Violeta tadi Bunda. Untuk absen yang 1F ditambahkan sama Bunda Mila. Rame-rame. Satu-satu, raise hand dulu boleh. Saya sambil menyiapkan kelasnya di 5F dulu. Bu Violeta dulu boleh.
Bu Violeta dari kelas 1F ya Bunda, sudah saya coba lagi berkali-kali, tapi tetap tidak keluar. Seperti teman-teman kirim fotonya di grup gambarnya. Gitu. Mohon izin Bunda. Bentar, Menyampaikan. saya sambil buat presensi dulu sebentar, takutnya keliru lagi. Kemarin saya anggap masuk ya, yang pekan kemarin. Slim app sekarang bisa di refresh dulu. Bunda. Sudah bisa ya presensi. Sudah Bunda. Oke. Terus yang sekarang yang 1F, yang belum muncul ya. Saya kembali ke dashboard, takutnya 1F saya ada beberapa. 1F, assessment 1F. 5E, 5F, tidak ada. 1F itu sudah hanya satu. Saya cek dulu partisipannya ada berapa ya. Partisipannya ada 37, tapi Bunda Violeta sendiri nggak masuk di antara itu. Siapa, boleh di chat ya, siapa saja yang belum masuk di 1F? Iya, baik. Di chat aja dulu sambil saya Ya atau saya katakan aja yang belum masuk aja Bu, coba takutnya yang lagi bisa lihat semua, banyak bunda-bunda, layarnya terbatas. Kalau di Google Meet tidak bisa lihat semua yang raise hand. Yang saya instruksikan nulis di kolom chat. Ini ya 1F saya nih, bunda-bunda tolong cermati. Yang belum ada ini 1F saya nih, assessment 1F. Fitria ada, Rosi, Vicky, Intan, Maptukatus. Ada Bunda. ada Bunda. F ini angkatan 2023 semuanya. Ada Yang belum Bunda. masuk angkatan baru 2025 kah? Maaf Bunda, izin menyampaikan. Saya itu kan beberapa mata kuliah itu ikut digabung di kelas 1. Nah itu kelas 1 itu rata-ratanya masalahnya memang di Sepada Bunda. Sepertinya memang sistemnya belum siap. Ya Bun, tadi saya sudah sampaikan kami itu untuk yang semester 1 memang sistem baru, karena kurikulum baru begitu. Jadi memang sistem enroll itu kami kemarin tidak mudah. Nah tapi sebetulnya kemarin itu sudah tuntas. Jadi pekan kedua ini harapannya sudah bisa normal begitu. Dan memang jalan satu-satunya yang ribet itu kami para dosen. Harusnya satu kelas, satu rumah Sepada, ini tidak bisa. Seperti sekarang 1F saya, 1F assessment ya. Nah, tadi yang saya terima informasi dari pagi itu 1F tergabungnya di kelas 1F dan 5E, maka saya mengisi Sepada yang sama, informasi yang sama, link Google Meet yang sama di kelas F dan 5E. Ternyata tadi 5F yang belum, begitu. Itu mungkin ya saya yang keliru begitu. Nah, presensi sudah saya kirim di 5F ya, berarti sudah ada ya, tinggal nanti saya melengkapi isian Sepada untuk pertemuan kemarin dan nanti yang dan hari ini harusnya begitu. Sekarang adalah 1F, kelas 1F ya, harusnya begitu yang diisi dari beberapa dari mahasiswa baru ya Bun, begitu? Ini belum masuk di 1F-nya gitu kah? Iya. Iya Bunda. Ya Bu. Namanya belum masuk di presensi. Iya Bunda. Ya, baik. Ya, kami mohon waktu lagi ya, karena kami kemarin sudah berupaya untuk mengenrolkan semuanya sebetulnya gitu. Nanti akan saya sampaikan ke sistem juga ya, ke bagian sistem untuk mungkin mulai pekan Senin besok dieksekusi, atau kalau bisa besok begitu disampaikan untuk dieksekusi ulang ya, karena tadi tidak mudah. Kalau kemarin yang kurikulum sebelumnya akan sangat dengan mudah ya untuk mengenrolkan itu gitu, manual juga bisa, tapi kan karena ini banyak sekali dan sistemnya rumahnya berbeda, ada dalam satu rumah tapi kamarnya harus berbeda-beda gitu. Kalau bunda-bunda paham ya sistem kami seperti itu. Nah karena sistem kurikulum baru ini sistem sistem Sepada si mekarnya berbeda rumahnya begitu. Saya takut
F-nya misalnya itu sudah ada tapi tidak ada. Tapi kan tadi Bunda lihat di dashboard saya, 1F itu tidak ada kelas lain. Nih 1F ada G, H, I, J. Ya Kak, nih 1G, 1H, 1I, 1J, 1F ini hanya ada 1. Dan itu tadi Bunda-bunda semuanya kan ya. Tidak ada lagi kok, berarti saya sudah tidak keliru. Tolong boleh chatnya hanya namanya ya. Mungkin nanti setelah perkuliahan Bunda Violeta boleh masuk Kak. Masuk Kak. Siapa ini? Bunda Violeta sebagai, kan Bunda juga angkatan baru sama Pak Rinta lain ya. Bolehkah saya kembali melis tapi nama dan NPM-nya ya, misalnya di grup gitu, ya. Biar rekap itu nanti yang akan saya cocokkan nanti dengan spada saya yang di 1F ini. Kalau memang tidak ada kan berarti saya akan kirimkan ke UPTTIK untuk nanti diproseskan, dienrolkan seperti itu gitu ya. Oke, nanti kan kalau sudah dienrolkan presensi juga bisa saya tambahkan kalau sudah seperti itu dan otomatis. Oke, begitu. Sementara tadi untuk kelas yang lain tadi tuh lancar apa sama juga? Kelas yang pertama Pak Afif lancar. Belum pakai spada. Siapa? Bulina. Spada juga belum ada ya? Bunda belum masuk juga di spada? Iya, Bulinanya belum ada. Kalau Pak Afifnya sudah. Oke. Iya, baik, sementara seperti itu ya. Kalau di 5F tadi berarti saya tambahkan ya. Kan kemarin itu ya sebentar, saya tuh jadinya ini kok apa? Oke, udah apa-apa wes. Nih, informasinya tetap yang saya ini kan 5F ya. Ini tadi saya juga mencari pulpen kok tiba-tiba menghilang. Jadi ini harus saya catat. Jadi 1F, 5E, dan 5F ya. Oke. Ya. Oke, saya izin share screen lagi tadi ya. Sudah clear dulu boleh sementara untuk presensi? Boleh Bu, siap Bu. Ya, kita punya 30 menit kurang lagi ya. Baik, saya juga ingin main cepat saja kalau begitu. Bunda dan teman-teman, kita akan berkenalan dengan asesmen secara umum dulu ya, bicaranya mengenai penilaian, pengukuran, evaluasi begitu ya. Di sini saya hadirkan sebuah gambar. Biasanya juga di sini diskusinya sangat panjang begitu, tapi mungkin saya akan minta perwakilan 1 atau 2 saja yang coba deh sebagai pengantar awal ya, berkenalan, saya menyampaikan sebuah gambar. Tolong dimaknai gambar ini seperti persepsinya Bunda-bunda, tidak ada benar salah, tapi bagaimana Bunda mempersepsikan gambar ini kaitannya dengan pelaksanaan penilaian. Penilaian ini secara umum dulu boleh ya, kita belum mengerucut ke PAUD begitu, belum di usia dini. Ada yang mau langsung memulai? Silakan. Mencoba mempersepsikan gambar yang saya tampilkan ini. Boleh raise hand. Monggo. Saya Bu. Ada yang mau mencoba? Ya, Bu Nur Bekti, silakan Bu. Kalau saya lihat dari gambar tersebut ya Bu, yang saya lihat itu ruangannya berantakan, sepertinya orang itu kayak ada botol minuman alkohol ya Bu. Mungkin dia sudah mulai kehilangan semangat Bu. Jadi dia belum bisa mengatur, seperti ruangannya yang kotor, berantakan, sama dia terlalu banyak minum alkohol itu Bu. Oke, baik ya. Ruangannya berantakan, begitu sehingga penuh dengan hal-hal yang atau benda-benda yang berantakan di ruangannya, apalagi itu ada minuman beralkohol juga begitu Bunda Nur ya. Oke, baik, terima kasih. Persepsinya satu lagi. Ada yang mau mencoba? 6 lainnya sudah. Sebentar. Bu Ferry Rahmawati, saya ingin kenalan.
Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih, saya nggak lihat dari berantakannya ya Bu, tapi dari ekspresinya mungkin yang tertawa, itu lebih bahagia dan fokus akan ini, apa itu, meluncurkan apa itu namanya lah ya, menancapkan itu gitu Bu. Mungkin itu Bu, Oke. dia fokus ya. Terima Fokus kasih. ya. Oke, baik. Ya, saya ingin lagi mengundang lagi, tapi kita tunda lagi untuk yang lainnya ya. Saya masih ada beberapa gambar lagi yang nanti menantikan persepsi bunda-bunda. Baik, seperti itu. Terima kasih Bu Bekti dan Bu Ferry untuk penyampaian tanggapannya terkait gambar ini. Ya, benar sekali. Mungkin kalau dilihat ada barang-barang berantakan. Ini ada botol minuman keras, tapi juga si bapak ini ya, anggaplah bapak-bapak ya, karena dari pakaian yang dikenakannya begitu. Tapi Bu Ferry melihat hal yang berbeda, dia fokus sekali ingin menembakkan atau menancapkan ya anak panah ke di sini ya papan ada ABCDF. Nah, yang saya maksudkan adalah ingin persepsi bunda-bunda kita menganggap bahwa ini adalah sebagai sebuah rangkaian proses atau siklus proses penilaian pembelajaran atau penilaian hasil belajar. Kalau persepsi saya tentang hal ini adalah bisa jadi ini adalah seorang guru di mana dengan ketidakdisiplinannya begitu ya, tadi kalau Bu Betty menyampaikan misalnya orang yang belum bisa mengatur waktu ya, kemudian banyak meninggalkan pekerjaan, misalkan pekerjaan-pekerjaan terutama dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa-siswanya. Yang terbukti di sini kalau melihat tumpukan-tumpukan misalnya bisa jadi ini hasil kerja siswa yang belum diselesaikan. Ini ada final exam-nya ya, harusnya dinilai begitu ya. Belum lagi ini semuanya semua berantakan. Nah, ketidakdisiplinannya tersebut ya sehingga mengakibatkan guru tersebut bingung begitu akan memberikan apa nih dari hasil belajar peserta didik. Yang ada hanya akhirnya main tembak. Oh, si ini misalnya si A rajin, si B kayak kemarin ngasih roti misalnya begitu ya, atau si C yang kemarin cantik nih, kalau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya mungkin ada warna-warna seperti itu kepada bapak gurunya, sehingga maka muncullah tebakan-tebakan untuk ya menancapkan nilai apa nih untuk si A, B, C, D setiap peserta didiknya tersebut begitu. Nah, ini sebetulnya sebuah hal yang semoga saja tidak boleh terjadi ya, apalagi kita di dunia pendidikan anak usia dini, apalagi nilainya tidak bisa ditembak seperti itu, memang tidak ada ABCD ya, tapi ini juga bisa jadi muncul ya gitu di tengah-tengah kesibukan ya guru-guru kita yang justru lebih banyak administrasi kadang ya seperti itu. Nah, jadi sebuah untuk mengantarkan bagaimana penilaian hasil belajar ini merupakan sebuah hal yang harus sangat serius, sangat dipertanggungjawabkan karena prosesnya juga memerlukan hal yang sifatnya menggunakan kredibilitas kita sebagai guru begitu ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman hanya mengingatkan saja, dan saya yakin juga Bunda dan teman-teman apalagi di sini nih sepertinya yang sudah praktisi sejati ya, sedemikian banyak pengalamannya, dan saya yakin juga pengalaman kompetensi di luar ya yang sudah dimilikinya juga sudah didapatkan, kembali menguatkan bagaimana tingkat memorisasi mendapatkan pemahaman ya, memorisasi pemerolehan pengetahuan dengan berdasarkan kepada bagaimana cara kita memperolehnya tersebut, di mana diperoleh bahwa pengetahuan kita akan memorinya sangat sedikit jika hanya mengandalkan membaca. Ini diketahui hanya 10% ya. Tapi bagaimana jika mendengarkan begitu ya, kemudian melihat ya dibantu dengan alat bantu visual begitu ya, kemudian menonton video ya, maka kita kan implementasinya di PAUD ya, boleh gitu ya mengintegrasikan teknologi, pedagogi, content knowledge-nya dalam pembelajaran. Nah, salah satunya dengan menghadirkan video. Nah, itu untuk juga membantu meningkatkan memorisasinya, gitu ya, pemahaman atau pengetahuan yang ingin kita berikan. Jadi tidak hanya saja menyimak kita, ya mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat kita, tapi juga melihat video, begitu ya. Kemudian, kalau metode-metode lain misalnya ya, melihat demonstrasi, begitu ya, melihat berkunjung ke lokasi, atau mungkin kita kalau ini jalan-jalan, outing kelas, nah seperti itu ya. Kemudian mengajak diskusi, seperti itu, kita memberikan tanggapan, memberikan komentar, pernyataan atas apa yang sedang kita bahas. Nah, ini sudah semakin baik.
dan berangkat naik atau berpindah ya, berubah dari pembelajaran yang sifatnya pasif ke pembelajaran yang sifatnya aktif. Jadi peserta didik yang terlibat di sini sampai ke dramatic presentation, simulasi, bahkan doing the real things-nya di sini. Ya, begitu anak-anak melakukannya atau peserta didik semua atau kita semua Bapak Ibu semua di sini melakukannya secara langsung. Nah, ini juga akan kita coba ya buatkan seperti itu, di mana mungkin untuk yang sekarang-sekarang bunda-bunda saya minta mendengarkan, menyimak, atau juga sesekali ya kita akan terus strategikan, variasikan dengan diskusi. Bunda-bunda boleh memberikan komentar seperti itu supaya harapannya memang memorisasinya sangat sangat baik. Nanti latihan-latihan terkait dengan asesmen juga akan kita lakukan biasanya di setelah pertemuan ketiga itu. Nah, langsung kita akan melakukan ini doing the real things-nya gitu, ya. Gitu teman-teman untuk diagram yang kedua. Berikutnya, nah saya akan menyajikan lagi, memberikan sebuah gambar. Bunda-bunda silakan cermati, ada dua sistem pembelajaran ya. Ini sistem yang pertama, silahkan dicermati 1 menitan, nanti saya akan berpindah ke sistem yang berikutnya. Dan bunda-bunda, saya berikan kesempatan untuk melakukan analisis atau mungkin boleh mendeskripsikan ya seperti apa sistem pembelajaran tersebut. Mohon maaf Bunda, suaranya tidak ada. Ya, oke, maaf, terima kasih. Saya sambil mencermati grup WA-nya. Ini berarti bunda-bunda, Bu Violeta mengkonfirmasi jadi sudah masuk di 5F. Iya, jadi tadi masuknya 5F gitu. Oke, semuanya kah sama? Saya bisa asumsikan begitu, jadi tidak perlu saya enrollkan secara mandiri. Beberapa yang WA saya Japri bilang demikian juga Bunda. Masuknya ke dalam kelas 5F. Ini sudah saya data Bunda, nanti di akhir pembelajaran saya kirimkan siapa saja yang tidak masuk kelas 1F belum melakukan presensi. Bunda, misalnya nih, Budi Ajeng siapa nih? Saya buka desainnya di 5F, gimana ini? Tidak apa-apa Bun, jangan khawatir, yang penting Bunda punya kamar. Ya, saya tahu Bunda kelas 1F, tapi masuk di kelas ini di 5F begitu. Ya, karena jadwalnya kami ini sudah penuh dari jadwal minimal. Ya, jadwal maksimal. Ya, jadwal kami ngajar itu harusnya misalnya cuma bolehnya 12 SKS, sedangkan dengan ada RPL ini kami bisa sampai 60 SKS. Nah, jadi tidak boleh di kelas yang sama. Bunda-bunda pun sama, mahasiswanya disebar begitu, pelik begitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting Bunda sudah masuk di Spada kan? Spada itu nanti karena yang sudah masuk di Simekan maksud saya, karena semua aktivitas pembelajaran kan ada di situ, semua administrasi akademik terekam di situ, proses studi bunda-bunda juga seperti itu, jadi tidak perlu khawatir ya. Syukur kalau memang sudah masuk semua di 5F-nya begitu. Jadi 1F realnya masuk di 5F ya. Oke, sudah. Saya akan berikan ke slide yang kedua. Yang akan sholat asar silakan bisa izin saja di kolom chat dan bisa menyalakan sholat asar silakan. Yang kedua silakan bisa dicermati lagi, nanti bunda-bunda bisa memberikan analisis kembali.
Ini yang kedua, ini tadi yang pertama. Kucingnya malah kayak endumangan, Mami. Baik, silakan saya berikan kesempatan Bu Yunita. Baik Bu, kalau ini menurut saya dari kurikulum yang ada sebelum kita mengajar membuka kelas. Ibu mau menjelaskan sistem yang mana dulu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ini Bu, yang ada guru, bahan ajar, dan sarana prasarana serta anak. Silakan. Ya, di sini Bu, saya mau mengutarakan ini dari kurikulum yang ada sebelum kita memulai pembelajaran. Itu sebaiknya memang kita harus menyiapkan RPPH terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai rencana belajar dulu. Jadi ketika masuk kelas itu tidak langsung tidak ada bayangan untuk apa yang kita berikan kepada anak. Jadi peran guru dalam memberikan bahan ajar serta prasarana modul ajar yang diberikan kepada anak seperti halnya sarana pembelajaran, prakteknya seperti apa, tidak cuma sekedar menulis atau mewarnai, tapi kita ada prakteknya sehingga anak mempunyai motivasi untuk ingin tahu. Belajar itu tidak harus menulis, tetapi kita bisa melihat dari bahan ajar yang kita sampaikan kepada anak, sehingga pada akhir pembelajaran anak-anak akan jauh lebih mudah untuk paham atas apa pelajaran yang kita berikan kepada anak. Terima kasih Bu. Oke, baik, tanggapan yang lengkap. Menyampaikan yang kedua atau mungkin punya dari yang lain, Bu Yulia mau memberikan persepsi yang berikutnya, silakan. Terima kasih Bunda. Saya yang kedua Bunda. Ya, silakan. Dari yang kedua itu ya pastinya bahwa setiap lembaga ya harusnya punya kurikulum, kemudian rencana pembelajaran. Setelah rencana pembelajaran, saya lihat dari slide ini ada guru dan anak menjadi sumber belajar. Jadi guru dan anak itu sama-sama menjadi sumber belajar. Guru bisa belajar dari anak-anak juga belajar dari guru, dan lingkungan sekitarnya juga bisa menjadi sumber belajar. Kemudian lanjut kepada hasil belajarnya, nanti akan dievaluasi menjadi program selanjutnya. Begitu Bunda. Iya. Baik, terima kasih juga sudah memberikan pandangan. Ada pandangan lain yang berbeda, Bu Nur Bekti ya. Silakan satu lagi terakhir. Monggo Bu Nur Bekti mau memberikan atau sudah? Siapa nih? Bu Zidna Husna? Silakan. Ingin menanggapi untuk yang kedua, untuk proses pembelajaran tentunya kita harus menyiapkan kurikulum yang nantinya akan digunakan untuk anak, jelas dengan media dan sumber media yang harus disampaikan. Dan untuk harapannya guru bisa lebih mengajak anak itu dalam aktif mengikuti kegiatan, jadi anak juga mengetahui, ikut bergerak dan ikut belajar, dan sama-sama nantinya akan menjadi sumber pembelajaran yang nantinya bisa menjadi pengetahuan yang lebih luas untuk anak-anak yang nantinya bisa menghasilkan program pembelajaran yang terbaik yang bisa dievaluasi untuk kegiatan pembelajaran anak itu. Iya. Baik, terima kasih semuanya yang telah memberikan berbagai tanggapannya. Tentu saja Bunda sudah mendeskripsikan ya sistem pembelajaran yang pertama maupun yang kedua, dari mulai penyiapan kurikulum ini masih masuk RKS, RPPM, mungkin jadul banget ya istilahnya. Kalau sekarang istilahnya kan modul ajar begitu ya. Silakan ya, ini boleh
diganti. Saya tidak menggantinya sudah beberapa lama karena saya pikir hanya sekedar istilah, tapi intinya semuanya program secara baik semester ya atau mingguan ataupun harian begitu ya. Nah di sini, nah di sistem pembelajaran yang ke-1 dan kedua, saya sebetulnya tidak ada yang berbeda dari perencanaan yang harusnya ada. Ya, masing-masing satuan pendidikan harus memiliki tadi ada kurikulum dan mungkin ada perangkat perencanaan yang lebih spesifik, boleh modul ajar, boleh perangkat lainnya ya, lesson plan lainnya yang entah itu sifatnya semesteran, bulanan, weekly plan-nya atau daily plan-nya mungkin kalau ada seperti itu ya yang secara lengkap. Nah, kalau saya pribadi di sini ya, kalau Bunda mau lebih detail sedikit mencermati gitu, yang ingin kita fokuskan adalah di proses dan hasil. Karena kita kaitannya di mata kuliah assessment. Bunda dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya silakan cermati di bagian proses pelaksanaan dan pengembangan. Jika di sistem pembelajaran yang pertama, proses pembelajaran di sini menjadi sebuah siklus yang terpisah ya dengan hasil pembelajaran. Silakan dicermati. Di proses ini ada guru, bahan ajar, anak, sarana, dan media. Itu menjadi proses pembelajaran tersendiri. Nah, ya di sistem pembelajaran ini setelah proses pembelajaran terjadi, barulah dilakukan ya hasil belajar, penilaian terkait dengan hasil belajar untuk mengetahui atau untuk mendapatkan gambaran program selanjutnya yang akan dilakukan seperti apa. Apakah meningkatkan, apakah mengulang, ataukah mungkin memundurkan begitu ya misalnya gitu. Nah, berbeda dengan di sini kalau teman-teman di yang kedua. Nah, kalau teman-teman cermat di sini adalah ya proses dan hasil pembelajaran menjadi sebuah siklus, satu siklus yang terus berkaitan. Apa maknanya, teman-teman? Kalau di sini mengartikan bahwa di mana proses pembelajaran itu berlangsung, disitulah juga hasil pembelajaran atau penilaian atau asesmen juga berlangsung. Jadi tidak dipisahkan, setelah belajar baru dilakukan penilaian. Tapi di sini proses pembelajaran berlangsung, maka di situ pula lah guru juga melakukan penilaian, guru juga melakukan asesmennya. Sehingga dari proses tersebut akan terlihat ya sejauh mana capaiannya, sejauh mana tumbuh kembangnya, sehingga setelah itu umpan baliknya apa, program selanjutnya akan diketahui. Anak-anak ini misalnya sudah tercapai ya kompetensi di A-nya, akan lanjut ke kompetensi B, atau yang satunya lagi kompetensi A belum, maka akan terus distimulasikan kembali seperti itu. Nah, baru masuk ke kita di pendidikan anak usia dini, bunda-bunda ya di kelas setelah mengimplementasikan sistem pembelajaran yang mana, setelah mencermati penjelasan saya yang ke-1 atau yang kedua lebih banyaknya kira-kira? Lebih banyak yang pertama, Bunda. Yang pertama. Yang pertama, Bunda. Saya juga pertama, Bunda. Oke. Yakin yang pertama? Berarti memang faktanya seperti itu ya. Jadi bunda-bunda memisahkan proses pembelajaran dulu sampai selesai, baru dilihat hasil akhirnya. Pembelajarannya gitu ya, capaiannya. Oke, baik. Kalau kita melihat ke prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, sejatinya apakah ketika melihat capaiannya itu, kemampuannya, baik sikap, pengetahuan, keterampilan, itu dilihat setelah memang hasil akhir pembelajaran? Tidak. Ya, idealnya kapan? Saat kegiatan berlangsung, Bunda. Saat kegiatan berlangsung. Kalau saat kegiatan berlangsung berarti terintegrasi dalam apa? Dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Ya, berarti sebetulnya idealnya yang kedua. Ya, gitu. Kalau bunda-bunda di yang ke-1 ya sama seperti mungkin jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada penilaian-penilaian sumatif. Ya, setelah diberikan pembelajaran, setelah belajar sebuah mata pelajaran tertentu, kemudian diukur capaiannya melalui tes sumatif, ya begitu. Kalau jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, sehingga setelah diketahui hasilnya berapa nih yang mencapai KKM-nya. Nah, sedangkan di kita di anak usia dini berangkat dari rumah sampai sekolah, saat penyambutan sampai kepulangan, semua hal yang terlihat, baik capaian di sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, semua hal yang terjadi dengan tumbuh kembang anak, disitulah diamati, ya kan? Disitulah dicatat, disitulah dikumpulkan datanya. Berarti by
proses. Sesungguhnya berarti harus idealnya di sistem pembelajaran yang kedua seperti itu. Nah, ya, yang ke-1 apakah punya pertimbangan lain sehingga enggak Bu Milo enggak gitu. Misalnya kami punya pertimbangan yang berbeda, silakan. Bunda, siapa yang tadi ini yang menjawab yang ke-1 ya? Saya coba minta Bunda Karlita, Bunda Bekti juga, Bunda Karlita, silakan. Yang 1 Bu. Saya sudah saya sudah mengkoreksi Bu. Saya jadinya kedua. Jadinya kedua, dikoreksi ya? Iya. Iya Bu. Tadinya ke-1. Setelah saya cermati lagi. Setelah saya cermati, tapi faktanya di sekolah memang yang pertama apa yang kedua yang dilakukan, Bun? Yang kedua, Bunda, karena kan kita juga mengamati anak di dalam kelas ya, seperti kita melakukan penilaian foto berseri, karena itu kan kita ambil ketika pembelajaran berlangsung, hasil karya, catatan anekdot, kita ambil ketika kita amati ketika pembelajaran berlangsung. Nah seperti itu ya. Kok tadi tiba-tiba Bunda terpikir di sistem pembelajaran yang pertama? Kenapa kalau boleh saya tahu? Enggak Bun, saya tadi lihat slide-nya, lihat slide-nya yang pas slide 1. Ya, jadi otomatis ngetik 1, padahal maksudnya mau jawabnya yang kedua begitu Bun. Oke, iya baik. Terima kasih Bunda Karlita. Saya ingin menembak satu ya yang tidak raise hand tentu saja, yang mungkin belum saya pernah lihat. Bunda Rewati Nur Fatimah. Ada Bunda Rewati? Mic-nya masih off, Bun. Ya maaf. Ya maaf Bunda. Mohon izin tadi baru selesai sholat. Bagaimana Bunda? Oke. Iya, baik. Ada Pak Rinto, tadi saya lihat Arjunanya, kaptennya Pak, monggo Pak. Wah, kemana nih Pak Rinto? Tadi ada komen presensinya, sekarang kok tidak ada? Tadi izin sholat sepertinya Bunda. Izin sholat, oke. Baik. Siapa lagi tadi? Pak Ari Setia? Pak Rinto tidak chat ya, jadi saya tidak tahu. Pak Aris? Halo Bu. Ya. Saya Bu Rinto Bu. Oh iya, kemana Pak? Habis dari mana Pak? Dari kamar mandi Bu. Oke, silakan Pak. Sudah menyimak slide saya dan penyampaian saya tadi? Ya. Ya, coba Pak diminta pencerahannya. Kita sedang membicarakan sistem pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Pak Rinto punya pandangan yang memberikan pemahaman tersendiri bagi teman-teman. Oke, mungkin karena ada di kamar mandi masih rooming ya. Ya, saya memastikan bunda-bunda ya, biar semuanya harapannya tetap menyimak begitu ya, tetap ada di sini. Karena waktu kita yang terbatas tuh kurang dari 7 menit lagi. Tadi yang seperti disampaikan bahwa kita di pendidikan anak usia dini karena penilaiannya berbasis dengan proses, maka sepertinya sistem pembelajaran yang mendekati itu di sistem pembelajaran yang kedua begitu ya, karena tadi bagaimana kita mengamati ya setiap capaian tumbuh kembang anak itu berdasarkan proses yang terjadi seperti itu ya. Nah, bagaimana tadi terkait dengan hasil-hasil belajar lainnya? Ya, ada penilaian kognitif, ada penilaian psikomotor, kemampuan afektif, begitu ya. Bagaimana cara melakukan penilaiannya, begitu ya. Jika penilaian kognitif bisa saja dilakukan dengan ujian tulis, dengan tes. Ini masih dalam konteks umum ya, Bun, belum mengerucut ke PAUD-nya di sini. Jadi mungkin kok Bunda ujian tulis sih di PAUD kan nggak ada. Jadi konteksnya masih bicara dalam umum gitu, tataran umum.
gitu. Nah, ada banyak teknik-teknik penilaian begitu ya, kemudian alat-alat atau istilah-istilah yang terkait dalam penilaian untuk mengukur capaian hasil belajar di ranah-ranah yang lainnya ya. Bagaimana untuk ranah psikomotor, bagaimana untuk efektif kita mengenal nanti misalnya perform assessment-nya begitu ya, asesmen berbasis kinerja. Kemudian tadi kalau di anak usia dini ada catatan anekdotnya, ada hasil karyanya, ada foto berseri begitu ya, ada checklist begitu. Dan itu semuanya alat-alat atau instrumen ya, teknik penilaian atau asesmen yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian tumbuh kembang anak, untuk aspek-aspek apa yang bisa dilakukan, untuk mengukur aspek apa saja begitu ya. Nah, ini tinggal 5 menit lagi, saya akan cepat saja di sini. Ada konsep-konsep pokok dalam assessment itu, teman-teman ya pasti akan berkenalan dengan tes, dengan pengukuran, dengan evaluasi, ada juga assessment alternatif. Di sini sudah ada penjelasan detailnya ya. Ini bisa dibaca secara mandiri sebetulnya. Nah, hanya untuk membedakan mana ketika dinamakan tes itu contohnya seperti apa. Dinamakan tes itu ya ketika kita ingin mencari informasi untuk sebuah kemampuan, untuk sebuah kondisi ya, untuk sebuah keadaan, misalnya tes kecerdasan, tes ya psikologi begitu ya, tes kecerdasan, tes kreativitas. Kalau mungkin dalam dunia medis seperti yang saya contohkan, tes kesehatan, misalnya pasien tes jantung, diukur ya, dilakukan pengukuran itu pemberian label tertentu dengan formula. Kalau kecerdasan itu di levelnya 0 sampai 20, itu maksudnya debil, tidak mungkin bisa bertahan hidup lebih lama. Kita yang normal adalah berapa? 90 sampai 110 misalnya, seperti itu. Nah, kalau 90 sampai 110 maka evaluasinya nilainya normal. Tapi kalau ini pasien mengikuti tes jantung, setelah diukur tekanan darahnya 100/190, maka evaluasinya gawat ya. Begitupun peserta didik ya. Tesnya misalnya tes sumatif mata pelajaran bab 1. Setelah diberikan ya, diukur dari 10 soal nilainya betulnya 90 semuanya, maka penilaiannya bagus, maka dikatakan hasil belajarnya sangat memuaskan misalnya. Seperti kalau anak usia dini kan tidak seperti ini ya, seperti jadi menggunakan tes-tes yang informal, tapi bagaimanapun ya istilah-istilah atau pelaksanaan tes, pengukuran, penilaian ini semuanya hal-hal yang berkaitan dengan assessment tersebut ya, seperti itu, semua terkait erat. Bunda-bunda karena waktunya sangat pendek dan ini hampir selesai gitu ya, bunda-bunda harus ke kelas berikutnya, saya akan stop share saja. Silakan bisa dilakukan membaca secara mandiri begitu ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan lanjutkan besok di hakikat assessment yang mengerucut pada pendidikan anak usia dini, karena tadi banyak terpakai untuk konfirmasi presensi ya, seperti itu. Timbukan kedua masih kurang begitu efektif, tapi rasanya sudah clear semuanya untuk presensi. Jadi teman-teman 1F yang baru masuk kelasnya di 5F begitu ya, jadi sudah tidak perlu khawatir. Baik, kalau tidak saya pikir cukup untuk pertemuan sore hari ini, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih semuanya, harapannya pekan depan bisa tetap berpartisipasi secara aktif ya. Harapannya bunda-bunda betul-betul hanya 1 jam di mata kuliah ini bisa memfokuskan perhatiannya di mata kuliah kita. Kalau memang merasa masih bunda-bunda memerlukan dan beserta Bapak. Tadi Pak Aris tidak merespon ya, jadi itu menjadi catatan saya begitu kalau tidak ada keterangan apapun. Terima kasih bunda-bunda semuanya, saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, silakan.